Assalamualaikum. Kami kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah psikologi industri dan organisasi yang beranggotakan Wahyuni, Zelisa, Nadia, dan saya sendiri. Saat ini, banyak perusahaan-perusahaan di seluruh dunia menerapkan cabang ilmu psikologi industri untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Mulai dari tahapan seleksi karyawan, motivasi kerja karyawan, hingga penilaian kinerja dari karyawan. Tapi, tahu nggak sih apa itu psikologi industri dan organisasi? Berdasarkan American Psychological Association atau APA, psikologi industri dan organisasi atau PIO yang merupakan cabang ilmu dari psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku manusia, organisasi, dan tempat bekerja. Cabang ilmu ini berfokus pada prinsip-prinsip perilaku individu, kelompok, dan organisasi dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja. Psikologi industri dan organisasi ini bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia di tempat bekerja, serta bagaimana organisasi mempengaruhi perilaku individu yang dipengaruhi oleh struktur organisasi, norma sosial, gaya manajemen, dan ekspektasi peran. Saya sekarang akan menjelaskan tentang sejarah psikologi industri dan organisasi, di mana sejarah psikologi industri dan organisasi terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama, Perang Dunia tahun awal 1900 sampai 1916. Pada fase ini terdapat 4 tokoh yang paling berpengaruh. Yang pertama, Psychology of Advertising oleh Walter Dill Scott. Walter Dill Scott pada tahun 1901 mengemukakan ide penggunaan psikologi pada bidang periklanan, dan gagasan ini tertuang dalam bukunya yang berjudul The Theory of Advertising. Yang kedua ada Scientific Management oleh Frederick Taylor. Frederick memikirkan bagaimana cara paling efisien dalam melakukan suatu pekerjaan dan menciptakan alat menari yang sesuai dengan struktur tubuh manusia sehingga dapat membantu melakukan pekerjaan. Dalam hal ini, ahli psikologi dan ahli teknik perlu melakukan eksperimen bersama untuk menciptakan kesesuaian antara peralatan kerja, lingkungan fisik, proses kerja, dengan berbagai keterbatasan manusia. Selanjutnya adalah bidang-bidang dalam psikologi industri dan organisasi. Berdasarkan buku Psychology Apple Towards an Introduction to Industrial and Organizational Psychology, sebagian besar psikolog industri dan organisasi bekerja pada salah satu dari bidang-bidang pada subjek utama ini. Yang pertama itu ada assessment center, yaitu suatu proses sistematik atau pengukuran yang dilakukan oleh asesor atau profesional untuk menilai kompetensi yang dipersyaratkan bagi keberhasilan dalam pekerjaan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik evaluasi seperti tes psikotes, wawancara kompetensi, leader list, group discussion, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada seleksi karyawan. Bidang ini melibatkan pengembangan penilaian seperti tes penyaringan untuk menentukan kandidat yang sesuai dengan suatu syarat dari pekerjaan atau tidak yang diberikan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga ada pengembangan organisasi. Di area ini, psikolog industri dan organisasi akan membantu meningkatkan organisasi melalui berbagai program penambah keuntungan, desain ulang sistem perusahaan, melakukan evaluasi sistem organisasi, serta perbaikan struktur organisasi. Keempat ada kehidupan kerja. Psikolog industri dan organisasi berlokasi meningkatkan kepuasan karyawan dan memaksimalkan produktivitas pada karyawan. Ia juga bisa menambahkan serta menawarkan cara atau program yang lebih menguntungkan perusahaan sekaligus memiliki kualitas hidup yang meningkat di tempat kerja bagi karyawan. Yang kelima ada pelatihan dan pengembangan. Psikolog industri dan organisasi dapat melakukan pekerjaan tertentu serta mengevaluasi program pelatihan karyawan. Namun, sebelum mengadakan pelatihan tersebut, psikolog industri dan organisasi akan menentukan masalah spesifik yang terjadi di perusahaan untuk merancang pelatihan tersebut agar efektif. Lalu yang keenam ada ergonomi. Psikolog industri dan organisasi yang berfokus pada ergonomi akan membuat perancangan alat-alat untuk memaksimalkan kinerja dan upaya mengurangi cedera dalam bekerja bagi para karyawan. Baik, yang terakhir, manajemen kerja. Psikolog industri dan organisasi mengembangkan penelitian dan teknik untuk menentukan kinerja karyawan yang telah dilakukan dengan baik.
Materi selanjutnya adalah manfaat adanya psikologi industri dan organisasi dalam suatu perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah perekrutan. Nah, psikolog ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan metode perekrutan hingga perusahaan akan fokus terhadap keterampilan, kemudian pengalaman, dan evaluasi cocokkah individu ini dalam suatu perusahaan atau tidak. Contohnya gini, psikolog itu dapat membantu perusahaan dalam menyusun pertanyaan wawancara mengenai cara individu kreatif atau tidaknya dalam pemecahan masalah. Nah, yang kedua itu ada kepuasan karyawan. Psikolog adalah ilmu yang mempelajari perilaku, sehingga dengan adanya psikolog dapat diukur kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya. Kemudian, dan apakah terdapat pengaruh kepuasan pekerjaan terhadap produktivitas karyawan. Karyawan yang memiliki stres dalam bekerja, maka psikolog Pio akan menyarankan manajemen untuk menerapkan program keseimbangan pekerjaan dengan kehidupannya. Nah, yang ketiga itu adalah meningkatkan produktivitas. Inilah salah satu tujuan dari adanya promosi pekerjaan terhadap karyawan. Karyawan yang ingin dipromosikan akan meningkatkan kemampuannya sehingga dapat dipromosikan oleh atasannya. Psikolog Pio membantu meningkatkan kinerja individu dalam bekerja sehingga perkembangan perusahaan pun akan berdampak positif. Sekian pemaparan materi kami, terima kasih.